saudara, ketika saya jalan-jalan di Pulau Bali ini, tentu saja saya banyak sekali menemukan keragaman seni yang luar biasa di Pulau Bali ini. Tentu saja saya tidak akan menyia-nyiakan momen-momen yang penting bagi kita, terutama di acara seni dan tradisi. Tentunya di acara seni tradisi ini, jika kita masuk wilayah Pulau Bali, tentunya meskipun banyak sekali apa yang harus kita bahas tentang seni dan tradisi di Pulau Bali, tetapi saat ini saya hanya ingin fokus terhadap bagaimana sebenarnya tata letak rumah adat. Sebab tata letak rumah adat di Bali ini sangat berbeda sekali dengan di daerah-daerah lain, terutama di Jawa. Bahkan arsitektur, kemudian tata ruang, bahkan ada aturan-aturan tersendiri, dan semua itu memiliki filosofi yang tersendiri. Nah, saya berada di Banjar, Bali Kembar, Nusa Dua, dan tentunya saya sudah bersama Bapak Ketut Aman. Ya, Bapak Ketut Aman adalah sesepuh di Bali Banjar, Nusa Bali ini. Kebetulan Bapak Ketut Aman ini tempat tinggalnya, rumahnya juga mengikuti aturan tata letak arsitektur Bali secara adat. Nah, di sini saya akan bincang-bincang dan tentunya Bu Pesa akan bisa mengikuti bagaimana sebenarnya rumah adat di Bali. Selamat malam Bapak Ketut. Selamat malam. Terima kasih saya sudah diterima di rumah Bapak Ketut. Bapak Ketut ini, ngomong-ngomong, saya tertarik sekali memang dengan adanya rumah adat ini, Bapak Ketut. Tetapi sebelum berbincang-bincang, ini buku apa Pak Ketut? Ini buku yang namanya kalau di Bali ini kekawin. Buku kakawin. Yang ini adalah tantri. Tantri. Ya, ini adalah bahasa Jawa Tengahan. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengahan. Oh, Jawa Tengahan. Ya. Oh. Kalau yang kita baca sering itu namanya kekawin. Kakawin. Yang itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Kakawin dari bahasa Jawa Ya. kuno. Ya. Memang ini sepertinya Pak. Iya, Jawa ya. Ya, ini kan berasal dari Tapi Jawa. bunyinya dialeknya bunyi Bali, Pak. Bali. Barangkali bisa satu aja dibaca, bisa Pak? Bisa. Ya, baca satu aja, Pak. Satu bait aja. Nah, kalau ini bahasa terjemahannya dengan bahasa Bali, bahasa daerah. Kalau ini dengan bahasa Jawa Tengahan dulu. Ya. Kita baca di sini ya. Nah, misalnya Pak. Wuwusan Bupati Ring Patalina Gandun. Yang artinya ini Jawa Tengah ini. Jawa Tengahnya. Diceritakan seorang raja yang memegang suatu daerah yang namanya Patali. Namanya. Berarti ini merupakan satu buku kisah gitu, cerita gitu. Ya, ini cerita. Kebanyakan cerita apa, Pak? Ya, ini tentang cerita tentang tantri, bercerita tentang tentang binatang-binatang yang di tengah hutan. Tapi kalau itu untuk kekawinnya, itu lebih banyak mengambil tentang cerita pewayangan. Oh, cerita pewayangan. Sebab cerita pewayangan itu banyak sekali yang mengandung filsafat untuk agama kita di Bali, yaitu agama Hindu. Makanya itu betul-betul kita lestarikan. Iya. Nah, itu Bapak boleh lihat tuh buku-buku saya di sana. Ya. Banyak sekali. Dan ini suatu kebetulan sekali.
Tapi saya bukan orang pintar, Pak ya. Nah, ya, saya bukan orang mampu. Karena saya mau ditugaskan untuk membina di bidang ini. Ini untuk pembinaan umat ya? Ya, kalau ada umpamanya lomba-lomba yang di Bali namanya Utsawa Dharma Gita. Artinya Utsawa itu artinya pesta, lomba. Dharma itu adalah agama. Gita itu adalah nyanyian. Ya, lomba, nyanyian, agama. Ya, itu artinya. Gitu. Ya. Ya, seperti Memang saya itu berjenjang dari desa adat dulu saya membentuk suatu pesantian yang di Bali namanya pesantian, itu organisasi, apakah itu organisasi kidung, kekawin dan lain sebagainya. Yaitu saya di kecamatan juga sebagai ketua. Oh gitu. Ya, untuk kecamatan. Lalu di kabupaten saya sebagai wakil ketua. Di provinsi saya sebagai pembina. Pembina, Pak. Ya. Oh, luar biasa. Kalau di kabupaten setiap ada lomba, saya ditugaskan sebagai juri. Tetapi di dalam ajang lomba-lomba nyanyian agama ada sekar alit, sekar madya, dan sekar agung. Oh gitu. Yang sekar alitnya itu mau cepat, kalau di Jawa mau cepat, kalau di Bali mau cepat. Sekar madya, tengah ya ini madya nih. Ini sekar tengah ya gitu. Agung itu adalah yang namanya pale wakil. Wak itu artinya suara, pale itu hasil daripada apa yang kita ucapkan. Nah, inilah perlu kita jabarkan kepada generasi kita supaya paham ya, supaya paham. Karena adat yang ada di Bali khususnya semua bersumber dari agama Hindu. Nah, ini kan rumah adat, bukan rumah agama. Bapak pun kalau umpamanya beragama Muslim bertempat tinggal di Bali, Bapak boleh memiliki balai adat Bali, tetapi bukan balai agama gitu. Ya Pak, sekarang kita bincang-bincang ini tentang rumah adat ini Bapak. Kalau Bapak ini menjelaskan rumah adat di Bali ini saya sama sekali tidak mengerti. Ini harus dari mana dulu Pak? Jadi satu pagar, katakanlah satu pagar areal rumah keluarga, satu keluarga. Ini terdiri dari bangunan apa saja Pak? Kalau di dalam satu perkaraan ini tetap juga ada ini yang namanya Trihita Karana. Tri yang namanya tiga. Karana itulah penyebab. Hita itu adalah merupakan kebaikan, kebahagiaan. Makanya Trihita Karana. Jadi Karana itu yang menyebabkan. Tri itu tiga, Hita itu suatu kebahagiaan lahir dan batin. Makanya disebut Trihita Karana. Satu, manusia dengan Tuhan. Dua, manusia dengan sesama dan manusia itu dengan lingkungan. Yang namanya tempat suci adalah di sana, di Timur Laut. Tetap di sana kan ada tempat suci Timur Laut. Laut. Nah itu di sini yang namanya perumahan sini. Untuk tempat kotor juga ada. Tempat kotor maksudnya tempat apa Pak? Apakah itu WC dan lain sebagainya. Letaknya berbeda lagi? Berbeda lagi. Harus di sisi selatan. Itu karena kalau umpamanya kita pakai hulu adalah timur dan utara. Hulu apa Pak? Hulu untuk tempat tidur kepala. Hulu. Untuk arah tempat arah tidur ya.
Kalau Muslim bilang itu kiblat ya. Kiblatnya. Kiblatnya. Jadi kita memakai timur dan utara itu adalah tempat suci. Timur Pak ya. Timur dan utara. Bahkan kalau kita penatik ya, kalau makan aja harus menghadap ke timur dan menghadap ke utara minimalnya itu. Gitu Pak ya. Makan. Sampai gitu. Iya. Itu hanya karena rasa hormat. Ya, rasa hormat. Rasa hormat. Kita menghadap ke tempat suci. Ke tempat suci. Kalau saya begitu, kalau makan saya berusaha di warung kayak kecuali tidak ada kesempatan untuk menghadap ke timur atau ke utara. Tapi tetap diupayakan seperti Tetap itu. saya upayakan seperti itu. Iya. Ya ini ada sedikit yang saya menjadi bingung. Ketika pintu gerbang, pintu rumah itu menghadap ke timur atau ke selatan, ke barat, ke utara, tetap aja lokasi tempat suci tetap di timur Pak ya? Tetap di timur. Tetap di timur. Di timur. Kalau hadap rumah, menghadapnya pintu masuk utama itu ada aturannya apa enggak Pak? Ada aturan. Ada aturan juga? Ada aturan. Umpama seperti ini Pak ya, kan menghadap ke barat. Ini menghadap ke barat, Ya. kebetulan menghadap ke barat Pak ya? Kenapa saya tidak taruh pintu di tengah-tengah? Itu ada aturan juga. Yang namanya aste bumi. Aste bumi. Ya. Tetap dibagi 9. Yang 3 di sini, yang 6 ke sana. Gitu. Kan dibagi 9. Di sana, di mana letaknya ukuran 3 itu, di sanalah kita taruh Pintu. gerbang sini ya. Dan ini pun, ini kan pokok Pak ya. Pokok. Sebenarnya menurut aste bumi di sini adalah 3 telapak kaki dengan begini. Makanya kan sempit Pintunya. Oh, jadi 3 telapak kaki Ya. ditambah satu gini. tangan ini. Enggak, ini oh, kaki satu juga. kaki juga. Tapi begini posisinya. Oh, tapi posisi dia. melintang gini Pak Iya. ya. 3 kaki ditambah kaki melintang. Iya. Ada anunya Pak, ada makna barangkali. Itu Kenapa apa harus sehingga menjadi sempit ininya? Apakah memang untuk masuk itu harus sempit atau bagaimana Pak? bukan masalah itu. Bukan. Karena harus diambil 3 ini, tetapi yang diambil dari telapak kaki penghuni itu sendiri. Siapa yang paling tua? Diambil. Karena ya kita mengambil juga bagi 9 bukan? Terus 1/3. Sepertiganya ya. ke sana. Sisanya ke sana. Nah, dari sisa itu diambil pintu. Iya. Soalnya apa? Karena mungkin juga ini Pak ya. Iya. Dasarnya kan semua 3. Berbuah suah. Ada bawah, ada tengah, Ada atas. ada atas. Brahma, Wisnu, Iswara. Selalu, Kan semua 3. selalu 3. Iya. Ya. Makanya itu diambil seperti itu. Termasuk jarak itu ke sini. Itu juga ada. Jarak apa Pak itu? Jarak baliknya di sana ke sini juga pakai telapak ini. Oh, selalu dihitung dengan jarak Ya. ini, ukuran telapak kaki. Ya, termasuk membuat pura. Hmm. Ini tembok Pak ya, ini tembok. Ini ada pura di sini. Ada pelinggih namanya kalau di Bali. Pelinggih, ya. Itu tidak boleh sembarangan. Hmm. Tidak boleh sembarangan. Jaraknya harus ada. Jaraknya ada. Itu kan. Yang pakai Sri Indra Guru 3. 3 juga. 3 ditambah nih. Kalau ada yang lebih besar lagi Sri Indra Guru Yama Ludra 5 boleh. Ganjil ya Pak ya. Ganjil. Itu pakai ukuran itu. Termasuk pondasinya juga. Semua ada. Semua aturannya. itu ada aturannya. Cuman saya tidak begitu memperdalam. Kalau Bapak menanya itu kan maaf Pak ya, saya tidak memperdalam. Itu ada khusus orang yang memegang itu. Itu Pak ya. Ya, artinya bahwa semua itu tidak hanya sekedar sekedar ukuran, pasti alasannya ada Pak. Ada. Pasti alasannya ada dan itu kita percayai bahwa itu membawa nilai-nilai yang positif barangkali begitu. Ya Pak ya. Nah, di sini di rumah Bapak ini banyak sekali saya melihat ruang-ruang. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini punya nama sendiri-sendiri Pak. Seperti yang di depan itu apa itu Pak? Itu kalau di Bali istilahnya Bale Bengong. Bale Bengong. Bale Bengong. Jadi tempat Sebelum kita membahas Bale Bengong, ini pintu masuk
masuknya di mana Bapak? Pintu utama. Pintu utama itu. Iya. Nah, begitu masuk pintu utama sudah dipapak dengan Bali Bengong. Bali Bengong. Ah, Nah kalau Bali Bengong hmm, itu boleh saja di kiri pintu masuk juga boleh. Kalau di pintu kanan dari tempat masuk juga boleh. Kenapa demikian? Itu tergantung dari lokasi kita. Tetapi kalau seorang insinyur, seorang arsitek mengatakan kalau bisa begitu masuk di sebelah kanan harus Bali Bengong. Kenapa? Sebab secara tidak sadar begitu masuk pasti noleh ke kanan. nolehnya ke kanan. Orang itu cenderungnya noleh ke Ya. kanan, Pak. Ya. Arsitek itu yang ngomong seperti itu. Tetapi bukan harus di sana. Bukan harus bisa Ya. melihat kondisi Ya. areal juga, Pak ya. Tapi kalau sumur harus di sana. Sumur harus di kiri pintu masuk. Udah, barat laut. Harus arah ya. Harus barat laut. Bukan patokannya bukan pintu masuknya ya. Bukan. Arah mata angin. Barat laut. Barat laut. Sumur di arah barat laut. Kalau bangunan suci timur laut. Timur laut. Kalau dapur barat atau selatan. Tapi letaknya di depan Pak ya. Maksudnya Di depan dari pintu masuk. itu pintu masuk jangan dihitung dulu. Oh, enggak usah. Pekarangan dulu dihitung. Pekarangan. Pekarangan hitung. Oh, jadi pintu masuk itu terakhir ya? Pintu masuk kan sudah diukur ini kan, dibagi 9. Nah, tetapi sekarang setelah ada pekarangan seperti ini, ya. tetap Paham tempat saya. suci kita buat Tetap arah ya. timur laut. Ya. Jadi pokoknya sumur di barat apa, Pak? Barat daya, barat laut. Barat laut, tempat suci di timur laut, Dapur barat daya. dapur barat daya dan tempat kotor Tempat kotor ya sebagian selatan sini. bagian Ya, selatan. saya kan punya WC di sini. Oh, gitu. Ya, itu berarti ruang yang sebelah sana tempat tinggal saudara yang paling tua, Wah. keluarga yang paling tua, Termasuk melahirkan sana. termasuk yang Nah, melahirkan. kalau di sini untuk kematian. Seperti yang kita duduk ini. Ya, ini untuk kematian di sini. Hmm. Nah, ini pun bermacam-macam juga bentuknya. Hmm. Bermacam-macam. Kadang-kadang ada ini yang bertiang 6 namanya sakenem. Sakenem, sake itu tiang, 6 itu 6. 6. Ada juga berbentuk Bandung yang tiangnya 12. Yang di timur untuk tempat suci. Apakah itu namanya itu sake 4? Itu. Tapi ini tidak full ya. Itu untuk tempat suci. Ya. Oh, ini balai untuk kematian, Pak? Kematian, kalau orang mati bolehlah di sini. Baru kalau misal keluarga ada yang meninggal, Boleh di sini. disemayamkan Ya, di sini semayamkan di sementara sini. gitu ya, Pak ya. Ya. Terus ini untuk Ya beginilah. ya untuk Keluarga, upacara mungkin ya, ya untuk ya. upacara. Duduk-duduk aja di sini. Jadi kalau umpamanya sudah ada acara pengabenan, di sini dibuatkan satu apakah ditambah meja atau bagaimana untuk upacaranya. Gitu. Mungkin itulah sebabnya ini arealnya lebih luas daripada Bali Bengong, daripada yang lain, Pak ya. Iya, Iya. lebih luas nih. Mungkin karena ini bisa untuk upacara-upacara yang lain, Pak ya. Kalau misalnya upacara perkawinan, Perkawinan. ruangnya di mana untuk upacaranya? Boleh juga di sini. Boleh juga di sini. Kalau di sini namanya orang kawin itu masih dalam artian apa namanya itu kotor. Gitu. Ya. Kan baru disucikan, Dik. Iya, ya. Yang namanya kotor makanya disebut kotor itu. Ya. Terus di sana saya lihat ada seperti ini, Pak. Bangunan ini apa, Pak? Nah, itu namanya lumbung. Oh, lumbung. Letaknya pun juga harus ada aturan Ada aturan. di sana, Pak ya. Atau di sini boleh. Jadi di Ya. sebelah. Cuman menghadapnya harus menghadap ke barat dan menghadap ke selatan. Pintu itu yang Pintu lumbungnya Ya. harus barat dan selatan. selatan.
di sana untuk menstanakan Dewa Sri. Karena tempat menyimpan padi, Pak ya. Padi. Tapi sekarang padi kan tidak ada. Tetapi itu saya juga melestarikan padi. Bapak masih melestarikan? Melestarikan. Masih... Kendati pun itu cuma sedikit, tapi saya juga tetap melestarikan. Tetap padi ditaruh di situ? Tetap. Sebagai lambang, Pak ya? Iya. Ya. Kembali lagi, Pak, masalah tata ruang adat. Ini kalau apa ini ukir-ukiran ini khas Bali, Pak ya? Ya. Ini khas Bali. Ukiran Bali ini. Ini artinya tidak ada aturan yang tertentu, Pak ya. Kalau ukiran-ukiran itu tidak ada ya. Itu seni. Seni aja, Pak ya. Nilai-nilai seni. Termasuk hiasan, Pak ya. Termasuk aksesoris. Nah, ini kalau ukuran, Pak. Sekarang kita berbicara ukuran. Misalnya ukuran ini, Pak. Besar lebarnya tiang. Ini bagaimana, Pak? Nah, ini biasanya kalau orang bikin gini ya. Kalau orang bikin balai seperti ini, karena tiangnya banyak, mesti agak kecil. Ini 8. Jadi patokannya ini? Ya, patokannya ini. Kalau patokannya dari sini ukuran, dari sini lebarnya ini. Oh, tapi arahnya dari ukuran arah atau pokoknya enggak? Dari ini, lebarnya ini berapa? Oh, lebar itu. Lebar ini berapa? Berarti ini ditentukan dulu. Ya, ditentukan dulu. Ditentukan dulu. 8. Misalnya itu. Kalau umpamanya ada yang pakai 21 ini, ya, tingginya mencapai itu lebarnya ini adalah begini. Ini dulu dibagi gini, ya Pak ya. Lebarnya segi itu. 4 kan, diambil sudut sini, mendapatlah itu, gitu. Lebar ini. Lebarnya itu. Iya. Akhirnya semua mengikuti patokan itu. Iya, patokan dari sini. Termasuk ini. Tiang yang ini. Iya, tiang ini ke atas mencari balainya itu, Pak ya. Oh, jadi tinggi dari umpak ini atau tinggi dari lantai? Umpak sana, di atas umpak sana tuh. Tinggi dari umpak ya, sampai ke balai. Pakai ini juga. Apa itu pakai 6 gitu. 6 gini. 6 bujur sangkar ini. Iya. Termasuk ini. Sebab kalau umpamanya tidak pakai aturan seperti itu, tidak ada karisma. Jelas deh itu tidak ada karisma. Oh, jadi perhitungan karisma ini ya? Perhitungan karisma. Bukan hanya sekedar perhitungan kekuatan arsitektur konstruksi aja, Pak ya? Tapi ada karismanya. Ada karismanya. Bapak masuk ke sini bagaimana rasanya? Ya, memang saya sama teman saya tadi, wah, saya kepingin rumah seperti ini. Artinya bahwa rumah ini benar-benar merupakan satu idaman-idaman perasaan kedamaian gitu, mungkin seperti itu. Bukan saya ngomong seperti Pak ya. Ada orang-orang teman-teman Bali juga masuk ke sini. Kok saya merasa betah kok di sini. Iya, iya. Iya, mungkin ya karena Bapak masih melakukan aturan-aturan adat yang begitu kuat itu. Dulu ya, waktu dulu ini kan saya tidak tahu yang membuat ini siapa. Terus yang ngukur ini mau mulai dari sana ke sini. Saya datangkan pendeta yang tersohor untuk di Bali. Gitu. Untuk ngukur ini. Dewa. Saya tidak berani sembarangan. Tidak berani sembarangan. Ya. Makanya kalau umpamanya satu pekaraan yang punya karisma, harus benar itu. Ukuran itu harus benar. Tata letaknya juga harus benar, Pak ya. Kalau ini Bapak ini pernah renovasi berapa kali? Cuman generasi saya cuman sekali aja nih. Generasi Bapak hanya ini aja? Iya, mengganti. Dulunya kan alang-alang, Pak. Alang-alang ya? Ini dulu mungkin alang-alang. Alang-alang, sekarang sebagai genteng. Sekarang sudah. Tapi tulang-tulangnya ini bekasnya bambu dulu, tulang ini. Usuknya bambu. Usuknya ini ya, Pak? Ya, cuman saya mengganti usuk sama genteng itu aja. Sama tiangnya ini mungkin ya? Enggak. Oh, tiangnya asli dulu ya? Tiangnya asli dari dulu. Berarti masih kuat, Pak ya? Padahal dulu perhitungannya hanya menyangga bambu dan alang-alang. Ya. Sekarang harus menyangga kayu dan genteng. Lebih berat. Lebih berat lagi. Lebih berat. Ya memang ini jumlahnya ini pun berarti dulu sudah diperhitungkan, Pak ya? Luar biasa sekali ini rumah adat, Pak. Kalau misalnya di areal ini ada mata air, kemudian ditampung untuk mandi keluarga. Ini letaknya bagaimana untuk mata air, untuk tampungan air?
Itu boleh di bak di bawah gini atau harus di atas gitu untuk Boleh di tampungan air? atas, boleh di atas, boleh di bak juga boleh. Oh boleh. Kalau dulu ya Pak ya, Hmm. dulu saya katakan orang-orang bersuami istri ya termasuk keluarga itu penatik sekali Pak. Penatiknya apa? Hmm. Kalau ada Hmm. orang melahirkan, Hmm. dia tuh mandinya spesial dia punya. Tidak boleh campur sama kita. Hmm. Itu satu. Hmm. Jangankan melahirkan, datang bulan pun. Hmm. Harus. Ibu saya kan dulu kalau pada waktu datang bulan, Hmm. pasti bapak saya tuh tidak mau dia mandi di dalam apa namanya? Kamar ikut mandi yang sana campur tuh. ya, harus Dia tersendiri. itu punya tersendiri. Gitu Kalau Pak. datang bulan itu termasuk kotor, Hmm. apalagi melahirkan. Oh ya ya ya. Jadi ada biliknya sendiri untuk Ya. mandi Pak ya. Karena dalam artian kotor itu adalah segala yang keluar dari tubuh kita Hmm. itu sudah kotor. Makanya kalau umpamanya Hmm. di Bali ya, Hmm. di pura itu buka baju terus itu nggak boleh itu sebenarnya. Kalau masuk pura Pak ya. Iya, buka baju. Karena itu sudah lepas dari badan kita. Maaf Pak ya, ada kotoran di dalam sana Pak. Hmm. Bapak ke masjid, Hmm. kan tidak apa-apa. Coba Bapak buang kotoran di sana, apakah tidak namanya kotor tuh? Nah kan begitu. Iya, iya. Karena dia sudah keluar. Sudah keluar dari dalam. Apalagi yang namanya darah. Iya iya iya. Masuk akal Pak. Ya Pak, terakhir ini untuk hiburan Pak. Tembangkan satu bait aja Pak. Tembang apalah? Lagu rohani. Satu bait aja Pak. Aku atut bisekan repati. Ya Pak, barangkali terima kasih atas semua yang dijelaskan ini. Saya mohon pamit dulu Pak. Monggo, monggo. Iya. Nanti kapan-kapan kalau saya datang lagi ke Bali saya tak mampir ke sini Pak. Monggo, Mak. Terima kasih Bapak. Iya, iya, iya. Nanti kabar-kabaran. Ibu terima kasih.